Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kajian singkat rutin ba'da zuhur pada Kamis hari ini yang selalu terbiasa dengan tema-tema seputar kehidupan dan kematian dalam kebanyakan literatur tasawuf. Dalam kesempatan singkat ini pula saya akan membacakan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa saja artinya atau terjemahannya, bisa saja sesuatu yang engkau suka atau bisa saja sesuatu yang engkau benci itu ternyata dalam pandangan Allah adalah sesuatu yang baik. Dan bisa saja sesuatu yang menurut engkau itu baik belum tentu atau bisa juga dalam pandangan Allah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Dengan panca indera yang kita miliki, dengan mata yang kita miliki, tentu pandangan kita hanya terbatas pada 4 sisi saja. Di luar 4 sisi itu kita tidak bisa atau bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dari segala sisi. Kita yang terbatas atau mata kita yang terbatas pada 4 sisi ini sungguh lemah. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya belum tentu yang menurut kita baik atau menurut kalian itu adalah baik itu juga baik di mata Allah. Dan sebaliknya belum tentu juga sesuatu yang buruk di mata kita itu adalah buruk dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur di Masjid UI yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa kita ambil contoh. Dahulu kala ada cerita. Dalam cerita ini ada tokohnya adalah seorang petani tua, dan petani tua yang memiliki anak putra yang masih muda dan seekor kuda. Suatu hari kuda orang tua ini hilang atau kabur dari tempat biasa kuda itu diikat. Kemudian para tetangga datang menghibur orang tua ini sembari mengatakan, sebelum dia menghibur dia mengatakan, wah Anda bernasib buruk ya karena kuda Anda lari, kuda Anda telah kabur. Kemudian orang tua tersebut berkata, bagaimana kalian tahu? Bagaimana kalian tahu bahwa ini adalah keberuntungan atau kesialan saya? Bagaimana atau dari mana kalian tahu hilangnya kuda saya ini adalah bagian dari musibah atau sial yang saya terima atau mungkin keberuntungan?
Dan para tetangga pun berkata sambil terheran-heran, ya jelas ini nasib buruk Anda, ya jelas ini adalah bagian dari nasib buruk yang telah ditetapkan kepada Anda karena kuda liar itu atau kuda yang Anda pelihara ini hilang atau kabur. Belum genap seminggu setelah kejadian itu, kuda lelaki tua itu kembali ke rumah dengan membawa 20 kuda liar. Jadi kuda yang hilang tadi kembali lagi ke rumah dengan membawa sekawanan kuda liar yang berjumlah 20. Kali ini para tetangga mendatangi lelaki tua itu untuk memberi selamat kepadanya. Anda sangat beruntung karena kuda Anda kembali ke rumah dengan 20 kuda yang lainnya. Orang tua itu berkata lagi, bagaimana kalian tahu? Apakah ini adalah keberuntungan atau kesialanku? Keesokan harinya putra lelaki tua tadi atau putra, karena dia memiliki seorang putra tadi pada suatu hari, pada pagi hari itu terjatuh kakinya sehingga patah saat menunggang kuda di antara kuda-kuda liar yang datang ke rumahnya bersama dengan kuda miliknya tersebut. Para tetangga kemudian datang lagi. Wah sial. Petani tua itu berkata lagi, menjawab lagi, bagaimana kamu tahu apa ini adalah keberuntunganku atau kesialanku? Beberapa tetangga berkata dengan marah, ya ini semua karena nasib burukmu Pak Tua. Beberapa hari kemudian pasukan pemerintah datang untuk merekrut semua anak muda yang sehat untuk maju ke medan perang. Mereka membawa para pemuda ini ke negeri yang jauh kepada medan peperangan. Pada saat yang sama, putra petani tua ini dibebaskan atau tidak ikut berperang dikarenakan kakinya yang patah setelah jatuh dari menunggang kuda liar. Tetangga datang ke rumah lelaki tua itu untuk memberi selamat kepadanya. Wah, kamu beruntung, anakmu dibebaskan dari kewajiban untuk berperang bersama pasukan pemerintah. Dan petani tua itu berkata seperti kalimat-kalimat sebelumnya, bagaimana kamu tahu itu adalah keberuntungan atau kesialanku. Jadi kesimpulan dari cerita Pak Tua dan para tetangganya dengan segala dinamika atau alur cerita yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya waktu selalu membuktikan bahwa banyak peristiwa yang kita anggap buruk dan masalah hidup kita yang tidak terpecahkan, ternyata di kemudian hari kita bisa menyimpulkan itu adalah salah satu kebaikan yang memang belum kita sadari atau kebaikan yang kita sadari terlambat. Baik masalah itu adalah berkah atau kesempatan yang diberikan kehidupan atau kesempatan memberikan kepada kita. Jadi jika kita kaitkan dengan ayat atau dalam surat Al-Baqarah 2016 tadi, bahwasanya sesungguhnya kita ini sangat lemah, baik indera yang kita punya maupun akal yang kita miliki sungguh benar-benar terbatas dan sangat lemah. Yang kadang kita anggap baik ternyata atau belum tentu baik di mata atau dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan akan terus mengalir dengan berbagai macam dinamikanya yang membuat kita merasa terlalu kecil, terlalu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hikmah dari cerita tersebut bahwasanya kita ini adalah makhluk lemah yang tidak lain hanyalah manusia yang tidak bisa melihat lebih dari 4 sisi apa yang di hadapan kita. Karena terlalu kecilnya kita, sementara Allah mengetahui apa semua yang kita lakukan, dan dalam satu waktu juga mengetahui apa yang orang lain lakukan. Antum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui yang engkau atau yang kalian tidak ketahui.
Jamaah salat zuhur Masjid UI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu bisa mengambil segala hikmah dari cerita-cerita, juga dari semua ayat-ayat Al-Quran, karena sesungguhnya ayat itu adalah dalam bahasa Arab artinya tanda, ya, dia adalah tanda yang ditujukan untuk kita. Dia Quran bukan merupakan segala hal dan sesuatunya ini adalah saintis, tapi dia menunjukkan kepada kita untuk berpikir saintis. Karena tanda tadi adalah merujuk kepada kita untuk kita pikirkan, dan Quran adalah tilka ayatun, itu dan semua dalam Al-Quran adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita pikirkan dan kita ambil hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal kepada kita tentang kebesarannya melalui kitab suci Al-Quran, karena setiap ada Al-Quran itu adalah tanda atau sinyal. Semoga juga kita selalu istiqomah untuk selalu berusaha bisa sholat berjamaah di dalam masjid khususnya, karena masjid adalah tempat terbaik bagi seorang mukmin. Dalam literatur tasawuf disebutkan masjid itu antara masjid dan orang mukmin itu hubungannya atau korelasinya seperti atau antara sama halnya antara ikan dan air. Jadi sangat tergantung, karena bagi orang mukmin tempat terakhirnya adalah surga, dan pintu untuk menuju surga itu di dunia ini adalah kita umpamakan seperti masjid, karena dari masjidlah kita bisa khusyuk, bisa banyak melakukan ibadah. Jadi masjid, semoga kita jadikan masjid sebagai pintu kita untuk menuju tempat terakhir kita nanti, yang insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan kembali ke dalam surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, sekianlah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri juga bagi jamaah sekalian. Ada wa iyyakum ajma'in. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.